Aku lahir dalam keluarga Katolik. Dan di usia 13 tahun aku mempelajari katekismus dan dibaptis. Setelah itu, aku memutuskan menjadi pendeta untuk melayani Tuhan. Karena itulah, aku masuk seminari saat berusia 22 tahun. Di sana, aku mempelajari teologi dan kitab suci, serta mengambil mata pelajaran lain. Namun setelah beberapa waktu, aku tetap belum merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dan keinginanku menikah dan berkeluarga terus muncul. Aku terus berdoa, tetapi tetap tidak bisa menahannya. Aku bersumpah menjalani kemurnian di hadapan Tuhan agar bisa memasuki kerajaan surga. Tetapi, aku ingin meninggalkan komitmen itu. Bukankah aku berdosa dan membohongi Tuhan? Bagaimana cara aku masuk kerajaan Tuhan? Aku 10 tahun tinggal di seminari. Setelah lulus, aku pergi ke sebuah biara di Indonesia selama 1 tahun lagi. Tetapi aku terus saja memiliki pikiran yang tidak murni. Aku benar-benar patah semangat. Setelah menyelesaikan studi, aku memutuskan menjadi jemaat paroki biasa. Aku pulang dan menikah. Namun dalam hidup sehari-hari, aku bertengkar dengan istriku tentang persoalan rumah tangga sepele. Dan aku tidak terlalu sabar. Terkadang aku berbohong untuk melindungi kepentinganku sendiri. Aku datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dan banyak bertobat atas hal seperti ini. Tetapi aku terus mengulangnya. Aku ingin memperbaiki hubunganku dengan Tuhan dengan cara menghadiri misa dan lebih banyak berdoa. Tetapi itu tidak memperbaiki masalahku. Lalu tahun 2014, aku ke Amerika Serikat. Aku bertemu Lee dan Liu, beberapa jemaat paroki lainnya di misa. Kapanpun ada kesempatan, aku pasti mendiskusikan iman dengan mereka. Aku ingat suatu kali saat kami berbagi kitab suci, Liu berkata, dia mengenal seorang diaken taat yang sangat menguasai Alkitab yang percaya kepada kilat dari timur. Dia berkata beberapa anggota gereja yang bersemangat juga bergabung ke situ. Dia bertanya-tanya, kilat dari timur itu gereja seperti apa? Dan mengapa begitu banyak orang percaya yang taat bergabung ke sana? Aku pun dibuat heran oleh hal ini. Karena aku juga mengenal seorang diaken taat yang telah bergabung dengan kilat dari timur. Aku tidak tahu apa yang dikhotbahkan kilat dari timur. Atau mengapa gereja itu menarik begitu banyak orang Kristen saleh. Mungkinkah gereja itu diilhami Roh Kudus? Aku sadar harus mempelajarinya dan melihat apa yang spesial dari yang dikhotbahkan oleh gereja itu. Aku penasaran apa itu bisa membantuku saat teduh dan mengenal Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya. Berdasarkan ini, aku memberitahu Lee dan Liu bahwa aku ingin mendatangi gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ternyata mereka berdua setuju. Iya. Saat kami ke sana, seorang saudari memutarkan video asal-usul dan perkembangan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sini aku mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah kembali seperti harapanku sejak lama. Dia Tuhan yang Maha Kuasa dalam daging yang mengungkap kebenaran untuk melakukan penghakiman. Iya. Karena itulah, orang-orang dari semua denominasi yang cinta kebenaran merindukan penampakan Tuhan dan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, melihat bahwa itu kebenaran dan suara Tuhan, serta menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, benar. Injil Tuhan yang Maha Kuasa juga telah menyebar dari Tiongkok di timur ke banyak negara barat, menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Sama seperti kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, begitulah kedatangan Anak Manusia kelak. Amin. Amin. Aku sangat terkejut bahwa nubuat ini digenapi dengan cara ini. Aku membacanya selama bertahun-tahun tanpa memahaminya. Benar. Lalu, seorang saudara memutar film Injil berjudul Alkitab dan Tuhan. Film ini bahkan membuatku lebih tergetar dan aku melihat ada banyak misteri dalam Alkitab. Aku telah membaca begitu banyak buku rohani, tetapi tidak satu pun teolog atau cendekiawan Alkitab yang menguraikan dengan begitu jelas kebenaran di balik Alkitab, bagaimana itu terjadi, dan hubungannya dengan Tuhan. Banyak sekali yang kudapat dari film itu. Iya. Aku bisa melihat kenapa sangat banyak orang percaya yang bersemangat menerima Tuhan yang Maha Kuasa setelah mendengar firman-Nya. Aku tahu harus menyelidiki ini. Tentu. Iya. Setelah itu, mereka berkata
Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran untuk melakukan penghakiman dari rumah Tuhan demi mentahirkan dan menyelamatkan manusia selamanya. Aku bingung karena Tuhan Yesus berkata sudah selesai di kayu salib. Seharusnya pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia telah selesai. Jadi kenapa Tuhan harus menghakimi manusia untuk menyucikan dan menyelamatkan kita? Aku ingin mencari tahu, tetapi hari mulai larut. Jadi aku mengatur untuk kembali esok hari. Aku merasa bersemangat dalam perjalanan pulang. Aku mempelajari banyak hal dari persekutuan harian itu dan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Sepertinya gereja Tuhan yang Maha Kuasa memang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Akan sangat luar biasa jika Tuhan sungguh telah kembali dan aku bisa hidup di sampingnya, seperti yang Petrus alami. Iya. Benar, benar. Pemikiran ini membuatku makin menantikan pertemuan besok. Sepulang kerja esok harinya, aku bergegas ke tempat pertemuan kami dan bertanya pada saudari itu, "Kau bilang Tuhan Yesus telah kembali dan mengungkap kebenaran untuk melakukan penghakiman. Namun di kayu salib dia berkata sudah selesai. Itu berarti pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia telah tuntas. Dosa kita telah diampuni melalui iman. Kita dibenarkan dan diselamatkan iman. Lalu saat Tuhan datang kita bisa dibawa langsung ke kerajaannya. Kenapa dia melakukan pekerjaan penyelamatan lagi? Apa makna di balik ini?" Apa persekutuan darinya tentang ini? Dia berkata, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai karena pekerjaan penebusannya telah tuntas. Bukan berarti semua pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia telah selesai. Iya. Jika kita menetapkan pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia telah rampung, karena Tuhan Yesus berkata sudah selesai, dan dia tidak akan melakukan pekerjaan baru saat kembali, bagaimana semua nubuat itu akan digenapi? Banyak hal lain yang ingin kukatakan padamu, tetapi engkau belum mampu menerima semuanya sekarang. Namun saat roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkanmu seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan membahas dirinya sendiri, tetapi dia akan menyampaikan segala yang didengarnya dan menunjukkan hal-hal yang akan datang padamu. Amin. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku sudah ada yang menghakiminya. Firman yang kunyatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Ada pula 1 Petrus 4 ayat 17. Karena waktunya akan datang penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Amin. Amin. Nubuat-nubuat ini menunjukkan, di akhir zaman, Tuhan akan ungkap banyak kebenaran dan menghakimi serta mentahirkan manusia. Jika kita berkata, pekerjaan penyelamatan Tuhan telah sepenuhnya selesai, bagaimana semua nubuat ini digenapi? Benar. Benar, itu tidak akan tergenapi. Iya. Alkitab juga menubuatkan, di akhir zaman, Tuhan akan pisahkan hamba yang baik dari yang jahat, domba dari kambing, gandum dari ilalang, gadis bijaksana dari gadis bodoh. Iya. Persis seperti firman Tuhan Yesus. Dia yang menabur benih yang baik adalah anak manusia, ladang adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan ilalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih ilalang adalah iblis. Masa penuaian adalah akhir zaman, dan para penuainya ialah malaikat. Karena itu, sama seperti ilalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, itu juga yang akan terjadi di akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat untuk mengumpulkan segala pelanggaran dari kerajaannya dan orang-orang yang berbuat kejahatan dan akan melemparkan mereka ke dalam tungku api. Di tempat itu akan ada ratapan dan kertak gigi. Maka orang-orang benar akan memancarkan terang seperti matahari di kerajaan Bapa mereka. Siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar. Amin. Kitab Wahyu juga menubuatkan bahwa Tuhan akan membuat sekelompok pemenang di akhir zaman dan kerajaannya akan datang ke bumi. Ini semua adalah pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Iya, benar. Jika kita mengira pekerjaan Tuhan sudah selesai karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya, maka bagaimana semua nubuat itu digenapi? Benar, itu benar. Jadi, pemahaman ini jelas tidak sejalan dengan firman Tuhan dan kenyataan pekerjaan Tuhan. Aku mengangguk sambil mendengarkan. Aku merasa dia benar. Kenapa aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat jelas ini? Dia lalu membacakan beberapa kutipan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita lihat. Bagus. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, meskipun manusia telah ditebus,
dan diampuni dosanya, itu hanya berarti Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran manusia dan tidak memperlakukan manusia sesuai pelanggarannya. Namun ketika manusia hidup dalam daging dan belum dibebaskan dari dosa, ia hanya bisa terus berbuat dosa tanpa henti menyingkapkan watak rusak iblis dalam dirinya. Inilah kehidupan yang manusia jalani, siklus tanpa henti berbuat dosa dan meminta pengampunan. Mayoritas manusia berbuat dosa saat siang, lalu mengakui dosa saat malam. Dengan demikian, sekalipun korban penghapus dosa selamanya efektif bagi manusia, itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya separuh dari pekerjaan penyelamatan telah diselesaikan, karena watak manusia masih rusak. Bagimu yang masih dirimu yang lama, memang benar bahwa engkau diselamatkan oleh Yesus, dan engkau tidak terhitung sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan. Tetapi ini tidak membuktikan bahwa engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin engkau bisa kudus jika engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu, engkau dipenuhi dengan kenajisan, egois, dan kasar. Tetapi engkau masih berharap dapat turun bersama Yesus. Beruntung sekali dirimu. Engkau melewatkan satu tahap dalam imanmu kepada Tuhan. Engkau hanya ditebus, tetapi belum diubahkan. Agar engkau berkenan di hati Tuhan, Tuhan harus secara pribadi mengubahkan dan menahirkanmu. Jika engkau hanya ditebus, engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan begini, engkau tidak akan layak dapat bagian dalam berkat baik dari Tuhan. Sebab engkau telah melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Dengan demikian, engkau, seorang berdosa yang baru saja ditebus, tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Amin. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari watak rusaknya yang jahat. Amin. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah kembali dalam daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan sungguh hidup dalam terang dan akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Amin. Setelah itu, dia memutarkan sebuah video pembacaan firman Tuhan. Mari kita menontonnya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, tujuan penting pekerjaan penghakiman dan hajaran Tuhan adalah untuk menyucikan umat manusia dan untuk mempersiapkan mereka untuk hari perhentian terakhir. Tanpa penahiran semacam itu, tidak ada umat manusia yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori menurut jenisnya atau masuk ke tempat perhentian. Pekerjaan ini adalah satu-satunya jalan untuk manusia bisa masuk ke tempat perhentian. Hanya pekerjaan penahiran Tuhan yang akan mentahirkan manusia dari kefasikan mereka, dan hanya pekerjaan hajaran dan penghakimannya yang mampu menyoroti unsur-unsur manusia yang tidak taat itu. Dengan demikian, memisahkan orang-orang yang dapat diselamatkan dari orang-orang yang tidak dapat diselamatkan, dan memisahkan mereka yang akan tetap hidup dari yang akan binasa. Ketika pekerjaan ini berakhir, orang-orang yang diizinkan untuk tetap hidup itu semuanya akan ditahirkan dan memasuki keadaan kemanusiaan yang lebih tinggi, di mana mereka akan menikmati kehidupan manusia yang kedua yang lebih indah di bumi. Dengan kata lain, mereka akan masuk ke hari perhentian manusia dan hidup berdampingan dengan Tuhan. Setelah mereka yang tidak diizinkan untuk tetap hidup telah dihajar dan dihakimi, wujud asli mereka akan seluruhnya disingkapkan. Setelah itu, mereka semua akan dimusnahkan. Dan sama seperti iblis,
mereka tidak akan diizinkan lagi untuk tetap hidup di bumi. Manusia di masa depan tidak akan lagi mencakup orang-orang jenis ini. Orang-orang semacam itu tidak layak untuk memasuki negeri tempat perhentian terakhir. Mereka juga tidak layak untuk bergabung pada hari perhentian yang akan dimiliki Tuhan bersama dengan manusia, karena mereka adalah target penghukuman dan merupakan orang-orang jahat yang fasik. Seluruh tujuan di balik pekerjaan terakhirnya untuk menghukum orang yang jahat dan memberi upah kepada orang yang baik adalah untuk sepenuhnya menyucikan seluruh umat manusia, sehingga dia dapat membawa umat manusia yang sepenuhnya kudus ke tempat perhentian kekal. Tahap pekerjaannya ini adalah tahap pekerjaan yang paling penting. Ini merupakan tahap terakhir dari seluruh pekerjaan pengelolaannya. Amin. Setelah video itu, dia membagikan persekutuan ini. Tuhan Yesus melakukan penebusan pada zaman kasih karunia. Jadi selama kita percaya padanya, berdoa, mengaku dan bertobat, dosa-dosa kita diampuni. Kita bisa menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan, tidak akan dikutuk hukum Taurat. Inilah pencapaian pekerjaan penebusan Tuhan Yesus dan makna sesungguhnya dari diselamatkan oleh iman. Dosa-dosa kita diampuni Tuhan Yesus dan kita tidak melakukan dosa yang jelas lagi. Kita juga kebanyakan berperilaku baik, namun kita masih belum bebas dari dosa. Benar sekali. Kita masih berbohong dan menipu untuk kepentingan sendiri. Kita serakah, cemburu, penuh kebencian, dan menyembunyikan pikiran jahat. Kita tidak bisa menahan godaan duniawi, mendambakan uang, dan menyukai kesia-siaan. Kita mencela orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak kita suka. Kita penuh dengan watak iblis, seperti kecongkakan dan juga kecurangan. Kita muak akan kebenaran dan mengagumi kejahatan. Watak-watak iblis ini lebih mengakar daripada dosa lahiriah. Watak ini ditanam dalam diri kita oleh iblis dan merupakan akar dosa dan menentang Tuhan. Sampai semua hal ini diselesaikan, kita masih akan berbuat dosa dan tidak bisa lepas dari ikatan dosa. Alkitab berkata, "Jadilah engkau kudus, karena aku kudus." Tuhan itu kudus. Begitu pula kerajaannya, dia tidak bisa mengizinkan manusia kotor masuk. Itu benar. Kita yang berdosa tiap hari adalah hamba dosa. Jadi mana mungkin kita pantas masuk kerajaan Tuhan? Jadi, pekerjaan penebusan Tuhan Yesus hanya satu bagian pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, bukan semuanya. Itu benar. Dosa-dosa kita hanya diampuni, tetapi kita belum bebas dari dosa atau menyingkirkan pengaruh iblis. Tuhan belum sepenuhnya mendapatkan umat manusia. Iya, itu benar. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang di akhir zaman. Dia ungkap kebenaran dan melakukan penghakiman untuk mentahirkan watak rusak kita dan menyelesaikan natur iblis berdosa kita yang melawan Tuhan, agar kita bisa sepenuhnya menyingkirkan belenggu dosa, diselamatkan seutuhnya, dan memasuki kerajaan Tuhan. Itu benar. Lalu dia berkata, penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa juga menyingkap hamba baik dan jahat, domba dan kambing, gandum dan lalang, gadis bijaksana dan bodoh. Iya, itu benar. Mereka yang menolak mendengar suara Tuhan, mengingkari dan mengutuk pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman adalah gadis bodoh, lalang, dan hamba jahat yang akhirnya akan tertimpa bencana, meratap, dan menggertak gigi. Iya, benar. Mereka yang mengenali suara Tuhan dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa dan menerima pekerjaannya adalah gadis bijaksana, gandum, dan domba. Mereka menjalani penghakiman Tuhan di akhir zaman, disucikan, dan akhirnya dibawa ke kerajaan Tuhan. Ini sepenuhnya menggenapi nubuat kitab Wahyu. Jadi, saat penghakiman Tuhan akan berakhir, pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia akan sepenuhnya selesai. Itu benar. Persekutuan darinya membuka mataku. Aku sadar Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan dan hanya penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman yang sepenuhnya mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Dosa-dosa kita ditebus karena iman, tetapi natur berdosa kita masih ada. Karena itulah kita hidup dalam siklus berdosa dan mengaku. Sebelumnya, aku hanya bisa memaksa diri tidak berdosa. Tetapi, membaca kitab suci dan mengikuti peraturan biara tidak bisa menghentikanku berbuat dosa. Lalu aku paham, satu-satunya cara mencabut masalah dosa adalah dihakimi dan ditahirkan Tuhan di akhir zaman. Iya, itu benar. Aku dengan bersemangat bertanya pada saudari ini,
Bagaimana Tuhan melakukan penghakiman untuk mentahirkan orang? Dia memutar video pembacaan firman Tuhan lain. Bagaimana jika kita tonton? Boleh juga. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, pada akhir zaman, Kristus menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya untuk tunduk kepada Tuhan. Dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Dia melanjutkan persekutuannya setelah video itu. Tuhan mengungkap kebenaran di akhir zaman untuk menghakimi dan mentahirkan orang. Dia mengungkap semua kebenaran yang harus manusia pahami dan masuki untuk ditahirkan dan sepenuhnya diselamatkan. Benar. Dia telah menyingkap misteri 6.000 tahun rencana pengelolaannya. 3 tahap pekerjaan untuk menyelamatkan manusia, misteri pekerjaan Tuhan dalam daging, dan misteri pekerjaan penghakimannya di akhir zaman. Dia juga menghakimi dan menguak akar dosa dan penentangan manusia pada Tuhan, serta kebenaran dari kerusakan oleh iblis dan segala macam keadaan rusak. Di atas semua itu, dia menyingkap watak Tuhan yang kudus, benar, dan tidak dapat disinggung. Dan memberitahu kita siapa yang membuat dia senang atau jijik, siapa yang bisa masuk kerajaan Tuhan dan yang akan dihukum, serta tempat tujuan dan kesudahan untuk tiap jenis orang. Dia juga memberi kita jalan untuk mengubah watak hidup kita. Dengan menjalani penghakiman dan hajaran dari firman Tuhan, kita melihat sedalam apa iblis telah merusak kita. Dan kita dipenuhi watak iblis seperti kecongkakan, kecurangan, jahat, kejam, membenci kebenaran, dan tidak bisa hidup serupa dengan manusia. Kita juga melihat watak benar Tuhan dan menumbuhkan rasa hormat kepada Tuhan, mulai sungguh membenci diri sendiri, serta mau melepas daging dan menerapkan kebenaran. Lalu watak rusak kita perlahan berubah. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah persekutuannya, dia memutar video kesaksian lagi berjudul Terang Sejati muncul. Tokoh utamanya agak berbakat sehingga merasa unggul dari orang lain dan memandang rendah semua orang. Dia angkuh dan meremehkan, serta ingin semua orang mendengarkannya. Dia orang percaya yang banyak berdoa dan mengaku, tetapi tidak bisa menahan amarah dan selalu menegur orang. Semua koleganya menjaga jarak.
istri dan putrinya takut padanya. Dia tidak punya satupun teman karib. Hidup dalam dosa, dia sangat menderita. Setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, penghakiman dan hajaran firman Tuhan menunjukkan padanya bahwa selalu mengutamakan dirinya, menonjolkan diri, dan menuntut kepatuhan orang lain adalah sifat congkak dan tidak masuk akal. Itu semua adalah watak iblis. Ini membuat Tuhan jijik dan menjauhkan orang lain. Itu tepat sekali. Benar. Iya. Setelah menyadari ini, dia sungguh membenci dirinya dan penuh penyesalan. Lalu dia mengambil pendekatan lebih lembut pada orang lain. Dan saat menghadapi masalah, dia meninggalkan daging, mencari kebenaran, dan mendengarkan orang lain. Dia tidak lagi secongkak dahulu. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Benar. Menyaksikan video ini membuatku bersemangat. Aku melihat otoritas dan kuasa firman Tuhan yang Maha Kuasa yang sungguh mentahirkan dan mengubah orang. Iya. Aku mulai membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa di tiap kesempatan dan menonton film Injil serta video lagu pujian gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Makin banyak kutonton, aku makin bersemangat. Aku menjadi yakin firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang kembali. Kuterima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya, firman Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan kita jalan penyucian. Benar.